Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita lanjutkan kajian kitab Minhajul Muta'allim karya Hujjatul Islam Al-Ghazali. Kita lanjut terjemah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu fil ilmi. Bab yang pertama menjelaskan tentang ilmu. Yang kita bahas fadluhu, keutamaannya, wa makanatuhu, kedudukannya, wa adabuhu, dan adab mencari ilmu. Terlebih di sini pertama Al-Ghazali akan menukil beberapa ayat, beberapa hadis tentang keutamaan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu, Allah akan meninggikan alladzina, orang-orang, amanu yang beriman, minkum dari kalian semua, walladzina dan orang-orang, utu yang diberi al ilma, ilmu pengetahuan, darajatin, beberapa derajat. Wa qala ta'ala, wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Syahidallahu, Allah menyatakan bahwasanya annahu la ilaha, tidak ada Tuhan melainkan illahu, melainkan Dia, maksudnya Dia Allah, wal malaikatu, para malaikat, wa ulul ilmi, maksudnya para malaikat itu juga menyatakan atau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Terus wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu, qaimam, yang menegakkan, bil qisti, dengan keadilan. Pada Allah memulai fi syahadati, dalam mengawali persaksian, binafsihi, dengan zatnya Allah, wasanna, kemudian yang kedua Allah memuji para malaikat, wasallasa, dan juga yang ketiga Allah menyebutkan biuril ilmi, dengan orang yang memiliki ilmu. Cukup ini menunjukkan betapa mulianya orang yang mempunyai ilmu. Yang jelas orang yang mempunyai ilmu itu mulia sebab dia punya ilmu. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Qul, katakanlah, hal yastawi, apakah sama, alladzina, orang-orang, ya'lamuna, yang mengetahui, walladzina, dengan orang-orang, la ya'lamuna, yang tidak mengetahui. Ini juga menunjukkan betapa mulianya, betapa bedanya antara orang yang tidak tahu dengan orang yang tahu, atau orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Ya jelas tidak sama. Wa qala Allah Ta'ala, Allah juga berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama yakhsha, sesungguhnya yang takut Allah, kepada Allah, min ibadihi, di antara hamba-hambanya, al ulama'u, hanyalah ulama. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Qul, katakanlah, kafa, cukup, billahi,
bagi Allah syahidan untuk menjadi saksi baini antaraku wa bainakum dan kamu dan antara kamu waman dan antara orang indahu yang dalam dirinya ilmul kitabi ada pengetahuan atau mempunyai ilmu Alkitab. Thalabul ilmi fardhatun, mencari ilmu itu hukumnya wajib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalabul ilmi, mencari ilmu, fardhatun, itu wajib ala kulli muslimin, bagi setiap muslim laki-laki, wa muslimatin, dan bagi setiap muslim perempuan. Ini ada catatan menarik di bawahnya ini. Qala Al-Munawi fi Taisir bi Syarhi Jami' Shaghir. Ilmu yang wajib di sini itu adalah al-ilmu alladzi la yu'dzarul mukallafu fil jahli bihi, yaitu ilmu yang mana setiap orang mukallaf harus mengetahuinya. Nah, padahal di sini enggak, ilmu Allah ya, ilmu itu banyak sekali dan ada ilmu yang memang harus diketahui seperti ilmu masalah sholat, ilmu masalah akidah. Oleh karena itu di sini dikatakan wal ilmu sittatu aqsamin, ilmu itu ada 6 pembagian. Al awalu, yang pertama itu adalah fardu kifayah, ilmu yang fardu kifayah. Ya berarti kalau sebagian sudah ada mencari ilmu tersebut, yang lain tidak berkewajiban. Kalau sama sekali tidak ada yang mencari, berarti itu hukum semuanya berdosa. Kemudian yang kedua fardu ain, ilmu yang harus dimiliki, harus diketahui oleh setiap individu, orang mukallaf, orang Islam aqil balik, seperti ilmu masalah wudu, sholat, puasa. Kemudian ilmu yang disunahkan, ini seperti ilmu mempelajari ilmu secara mendalam, belajar ilmu syariat secara mendalam, belajar ilmu fikih secara mendalam sampai ke derajat mustahid. Nah, itu mandub. Warabi haramun, yang keempat itu haram. Ini seperti belajar ilmu filsafat yang mungkin filsafat yang sesat atau tanjim. Tanjim itu ibaratnya astronomi, tapi astronomi yang juga ada yang sesat. Kemudian yang ini, yang contoh lagi wasihri, belajar ilmu sihir. Terus wal khamis, al khamis makruh, ilmu yang makruh. Di sini dicontohkan seperti belajar syair gitu ya. Terus asadis mubah, ilmu yang mubah. Ya ini Masya Allah, ini yang makruh itu ke Asy'aril Ghazal wa alam. Kemudian yang mubah itu ya sihir, yang di situ mungkin yang belajar sihir yang di situ ada motivasi. Wallahu alam. Yang terpenting pokoknya ilmu yang wajib di sini, yang dimaksud ilmu yang harus dicari itu adalah ilmu yang fardhu ain, ilmu yang mau nggak mau setiap individu orang mukallaf itu mengetahuinya. Selanjut, wa qala alaihi akmalus sholati wassalam, qala Nabi bersabda alaihi, semoga senantiasa tercurah kepada Nabi, akmalus sholati, sholawat paling sempurna, wassalami, dan salam paling sempurna, utlub, carilah ala ilmu, walau bainaka wa bainahu bahrun minan nari, walaupun antara kamu wa bainahu, dan antara ilmu, bahrun itu ada ada sekat seperti lautan, minan nari, dari neraka atau api, situlah.
Saya ulangi, walau bainaka, walaupun di antara kamu, wa bainahu, dan antara ilmu, bahrun, itu ada lautan, minan nari, dari api. Ini saking pentingnya ilmu, Nabi mengatakan, pokoknya cari ilmu, walaupun nanti di antara kamu dan antara ilmu itu ada penghalang. Bahkan di sini Nabi mencontohkan penghalangnya, misalkan lautan, yang lautannya itu bukan lautan air tapi lautan api. Qala alaihi afdhalus sholati wassalam, kemudian Nabi juga bersabda, utlubul ilma walau bisin. Utlub, carilah al ilma, ilmu, walau bisini, walaupun di negeri Cina. Maksudnya ini hadis ini maksudnya carilah ilmu walaupun letaknya ilmu itu jauh. Di sini Nabi mencontohkan, andaikan ilmunya itu ada di Cina, ya carilah gitu. Kemudian waqala alaihi asyrafus sholati wassalam, Nabi juga bersabda, udlub, carilah al ilmu minal mahdi, mulai dari kandungan ilal lahdi, sampai liang lahat. Dari ini semua menunjukkan bahwasanya kewajiban kita untuk mencari ilmu itu tidak mengenal tempat, tidak mengenal jarak, tidak juga mengenal usia. Wa fil khulasati, dan dalam bisa kita simpulkan, kullu ibadatin, setiap ibadah, kasolati, seperti sholat, wazzakati, zakat, wasaumi, dan puasa, furidot fi waqtin duna waqtin. Furidot ini diwajibkan, fi waqtin, dalam waktu tertentu, duna waqtin maksudnya tanpa waktu yang lain, ya maksudnya waktu tertentu. Wa ta'allamul ilmi, sedangkan menuntut ilmu, fardun, merupakan kewajiban, fi jami'il halati, dalam setiap keadaan. Fa'auha, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu li Dawud alaihi salam, terhadap Nabi Dawud alaihi salam. Ya Dawud, hai Dawud, ittakhid na'laika min hadidin. Ittakhid, kenakanlah, na'laika, kedua sandalmu, kedua terompahmu, min hadidin, yang terbuat dari besi. Wa asoka, dan juga buatlah sebuah tongkat besi. Wa asoka, dan kenakanlah tongkatmu itu, min hadidin, yang terbuat dari besi. Wa talub, dan carilah al ilma, ilmu, hatta yang qati'ah, sehingga terputus, na'laka, kedua sandalmu, wayang kasiro, dan sehingga pecah, asoka, tongkatmu. Waqila, dan ada yang mengatakan, inna ilmama, sesungguhnya mengetahui perkara, ya ta'allaqu, yang berhubungan, binafsika, dalam dirimu, fi jami'il ahwali, dalam setiap keadaan, bimangzilati ta'ami, itu seperti halnya kedudukan sebuah makanan, wasyarabi, dan minuman. Labudda likulli ahadin min dzalika, labudda, yang mana itu merupakan sebuah kebutuhan primer, likulli ahadin, bagi setiap orang, min dzalika, dari makanan dan minuman. Ya, ilmu itu ibarat makanan dan minuman, maka mau nggak mau itu harus kita cari, harus kita pelajari. Fa inna hayatal qalbi, karena sesungguhnya hidupnya hati, bihi, yaitu sebab ilmu, kama anna hayatal badani, sebagaimana hidupnya badan, bihima, dengan to'am dan syarab.
Ini bisa kita pahami bahwasanya dalam diri manusia itu sebenarnya ada dua unsur, yaitu ada unsur rohani, ada unsur jasmani. Jasmani tentu membutuhkan eh, makanan, membutuhkan minuman. Itu tiap hari kita selalu makan, tiap hari kita selalu minum, karena kalau kita nggak makan, kita nggak minum, tentu kita akan mati. Tapi banyak dari kita kadang melupakan sisi rohaniah kita, yang mana dari sisi rohani itu ada hayatul qalbi, ada hati yang harus senantiasa hidup, yang mana kehidupan hati ini bisa kita jaga terus, bisa kita kita hidupkan, yaitu dengan kita mengetahui ilmu-ilmu yang kaitannya dengan diri kita, atau ilmu syariat, ilmu tasawuf, ataupun juga ilmu akidah. Kamangkola, ini serupa dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Mangka nahayan bil ilmi lam yamut abadan. Man kana hayyan bil ilmi, barang siapa mangkana, barang siapa hayyan, hidup, bil ilmi, dengan ilmu, lam yamut, maka ia tidak pernah mati, abadan, selamanya. Sabda Nabi tegas, pastinya orang yang punya ilmu itu ya nggak mati selamanya, sebagaimana yang di Nazm Al-Ala itu, akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi wa usaluhu tahta turabi ramimu. Orang yang punya ilmu itu akan senantiasa hidup walaupun jasadnya itu sudah hancur gitu. Ya ibaratnya inilah, kayak ini, kita itu mempelajari kitab Minhajul Muta'alim yang ngarang Imam Ghazali. Imam Ghazali itu hayyan bila ilmi lam yamut abadan, ya nama beliau masih kita kenang, nama beliau masih kita ingat, masih kita sebut, ya karena beliau punya ilmu. Selanjutnya, tsummalam, kemudian ketahuilah atau pahamilah, annakulla ilmin, bahwasanya setiap ilmu, yutawassalu bihi ila fardhi ain, yutawassalu yang yang dijadikan sebagai wasilah bihi, dengan ilmu tadi, ila fardhi ain, terhadap ibadah yang sifatnya fardhu ain, fatahsiluhu, maka menghasilkan ilmu tadi fardhu ain, hukumnya fardhu ain. Ya kita mempelajari ilmu yang kaitannya dengan ibadah fardhu ain, berarti mempelajarinya itu menghasilkan ilmu tersebut, itu hukumnya fardhu ain. Fa innal ilma, karena sesungguhnya ilmu, al-muta'alliqu, yang berkaitan, bima'rifatillahi, dengan mengenal Allah, ma'rifat Allah, maksudnya ya ilmu tauhid, wabis sholati, ya, dengan ada kaitannya dengan ibadah sholat, wazakati, zakat, wasaumi, puasa, wal haji, dan haji, wabima, dan ilmu atau ilmu yang kaitannya dengan hal-hal ya ta'alaku, yang berhubungan bil halali, dengan perkara halal, wal harami, dan perkara haram, wa ghairi dzalika, dan selain itu semua, fardun, itu hukumnya adalah fardu, la budda, yang harus, likulli muslimin, bagi setiap muslim laki-laki, wa muslimatin, dan muslim perempuan, tolabuhu, untuk menghasilkannya, wa tahsiluhu, kemudian juga menghasilkannya, itu tolabu, wajib untuk mencarinya, wa tahsiluhu, kemudian menghasilkannya, wa iqamatuhu, dan juga mendirikannya. Ya, maksudnya bisa kita artikan ya berusaha untuk menghasilkan ilmu tadi.
Nah, ini wajibnya ya ke sholati seperti sholat wa zakati dan zakat wa ghairihima, dan juga selain sholat dan zakat. Ya kita tahulah wajib sholat, wajib zakat. Kita wajib sholat setiap hari 5 waktu. Berarti untuk menghasilkan kita biar bisa ilmu-ilmu yang kaitannya dengan masalah sholat itu hukumnya jadi fardhu ain gitu. Yaitu ilmu masalah wudhu, ilmu masalah najis dan lain sebagainya. Terus wayas'alullah ta'ala. Kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon kritik, saran, atau mungkin juga bisa pembenaran apabila dalam menerjemah, dalam menerangkan saya ada kesalahan. Intinya kita sama-sama belajar. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.